Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Jumat ini kalian sudah masuk ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 loh. Nah, di video kita kali ini Ibu akan memberikan materi dua hal poin penting. Yang pertama yaitu gangguan yang bisa menyerang organ pernafasan kalian. Yang kedua, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Simak video ini agar kalian tahu bagaimana cara yang tepat ketika kalian melakukan musyawarah mufakat, baik itu di sekolahan maupun di lingkungan. Simak video ini dan jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di hari Jumat ini. Dan ada dua hal poin penting yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu tentang penyakit pada sistem pernafasan dan cara mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Sebelumnya di pertemuan di pembelajaran 1 dan 2, Ibu pernah menyinggung tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu sistem pernafasan manusia. Dan salah satu faktor tersebut adalah faktor penyakit. Nah, di hari Jumat ini kalian akan mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang sebenarnya dapat mengganggu sistem pernafasan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama, emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru itu mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ini contoh dari paru-paru yang kemasukan udara, sedangkan ini adalah contoh paru-paru yang normal. Selanjutnya ada penyakit asma. Kalian pasti tidak asing dengan istilah asma ini. Asma merupakan gangguan pernafasan karena penyempitan saluran pernafasan. Penyempitannya dikarenakan udara yang tercemar oleh asap, debu, karena udara yang terlalu dingin, atau karena keadaan jiwa atau si penderita mengalami stres atau tekanan emosi. Dan penyakit asma ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Si penderita asma akan mengalami gejala batuk, napas berbunyi, sesak napas, atau mengalami kesulitan untuk bernafas. Gejala asma akan timbul jika penderita terpapar oleh zat pemicu alergi. Usahakan jika kalian memiliki riwayat penyakit asma, kalian harus menghindari zat-zat yang memicu terjadinya alergi. Di sini ada gambar dari contoh saluran pernafasan yang normal dan saluran pernafasan yang mengalami riwayat asma. Bisa kalian lihat, sudah jelas di sini perbedaannya. Di sini si saluran pernafasan mengalami penyempitan. Jadi lubangnya kecil, sedangkan yang normal dia lubangnya lebih besar karena tidak mengalami penyempitan. Selanjutnya ada influenza atau biasa disebut flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan oleh orang yang mengalami penyakit influenza yaitu demam, menggigil, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, serta nyeri di punggung. Lendir yang keluar dari hidung menutup lubang hidung sehingga udara terharang masuk dan mengganggu proses pernafasan. Ini wujud dari virus influenza ya. Selanjutnya ada sesak nafas. Sesak nafas merupakan gangguan pernafasan karena udara yang tercemar oleh asap. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, polusi, serta debu yang bertebangan. Itu dapat memicu terjadinya sesak nafas. Next ada radang paru-paru. Nih gambar dari orang yang mengalami radang paru-paru. Radang paru-paru merupakan sebuah penyakit pada paru-paru di mana alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang paru-paru ini disebabkan oleh beberapa penyebab seperti infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, untuk gejala yang ditimbulkan dari orang yang mengalami radang paru-paru, dia
mengalami batuk, sakit di dada, demam, dan kesulitan bernafas. Next ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau biasa disebut TBC ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri tersebut dapat menyebabkan terjadinya bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejala TBC yaitu batuk berdahak, sesak nafas, dan berkeringat pada malam hari. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan secara meluas, maka sel-sel pada paru-paru akan mati. Next, ada kanker paru-paru. Coba kalian lihat ini. Ini adalah paru-paru yang mengalami kanker, sedangkan ini paru-paru yang normal. Kanker paru-paru sendiri adalah sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Gejala orang yang mengalami kanker paru-paru diantaranya pembekakan di area wajah atau di leher, nafas terasa sesak dan pendek, kehilangan nafsu makan dan berat badan semakin turun, kelelahan yang kronis, dahak berdarah atau berubah warna dan semakin banyak, serta sakit kepala dan suara menjadi serak. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Ini contoh dari orang yang mengalami bronkitis. Cabang batang tenggorokannya mengalami infeksi, sedangkan ini yang normal. Bisa kalian lihat perbedaannya sangat jauh ya. Selanjutnya gejala orang yang mengalami bronkitis, dia mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, si penderita mengalami sesak nafas. Next, ini poin kedua yang akan Ibu berikan kepada kalian, yaitu tentang musyawarah mufakat. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu musyawarah mufakat agar kalian lebih paham. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengambil suatu keputusan. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Artinya, musyawarah menjadi identitas yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Dalam menghadapi setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum, bangsa kita akan merundingkan dengan sesamanya untuk mencapai suatu penyelesaian. Dalam musyawarah itulah segala persoalan yang dapat diputuskan secara bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh kata mufakat. Nah, pencapaian kata mufakat diharapkan semua pihak yang ikut dalam musyawarah ini dapat menerima keputusan yang sudah diputuskan secara bersama-sama. Keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai kepentingan agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Artinya, pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara bersama-sama, duduklah dalam suatu tempat untuk mencapai tujuan demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta berasal dari latar belakang yang berbeda, pada umumnya harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai yang kedua yaitu kebebasan mengemukakan pendapat. Di sini artinya bebas tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan dan sesuai dengan norma atau aturan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Artinya, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa mencela orang yang sedang mengemukakan pendapatnya. Bila kalian tidak setuju dengan pendapat orang tersebut, kalian dapat menanggapi tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Selanjutnya, nilai yang terakhir yaitu jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai
persamaan hak ialah seluruh peserta dapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Selanjutnya, ciri-ciri dari musyawarah mufakat. Dinamakan musyawarah mufakat jika dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan yang lainnya. Ketiga, dalam musyawarah mempertimbangkan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Di dalam musyawarah mufakat ini memiliki prinsip-prinsip yang harus kalian ketahui. Prinsip yang pertama yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, musyawarah dilandasi dengan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. 4, menghargai pendapat orang lain. 5, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ketika kalian melaksanakan musyawarah mufakat, ada tata caranya atau syarat-syaratnya. Tata cara atau syarat yang pertama yaitu peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi jika kalian ingin ikut dalam musyawarah, kalian tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum ini adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir saat melaksanakan musyawarah. Ketiga, ada susunan kepanitiaan. Jadi di dalam suatu kegiatan musyawarah harus ada yang namanya ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kalian tidak boleh malu-malu. Jika kalian ingin menyampaikan pendapat, kalian harus menyampaikannya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Jika ada teman kalian yang ingin menyampaikan pendapat, kalian harus menghargainya. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma atau aturan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, jika kalian ingin mengeluarkan pendapat, ada juga tata caranya. Tata cara yang pertama, jika kalian ingin menyampaikan pendapat, kalian harus mengajukan tangan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan tanda jika kalian ingin berbicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan oleh notulen. Jadi, kalau kalian belum dipersilahkan berbicara, jangan berbicara terlebih dahulu. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicara selesai. Kalian tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut. Itu tidak sopan. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu kecil. Yang terakhir, sikap dalam musyawarah yang harus kalian perhatikan. Kalian harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh kalian tidak menghargainya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh memaksakan pendapat kalian sendiri. Kalian harus mempertimbangkan kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Ketika teman kalian ingin berbicara, ingin menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di hari Jumat ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 5.